toh. Oke, jadi ada memang itu Bang. Ya. Nah, maka itulah yang saya pengen sampaikan malam ini, ya, buat kawan-kawan di bawah juga dan terutama khusus secara luasnya masyarakat Indonesia ini ya, kasus Indramayu ini, saya berharap kita sebagai masyarakat lebih mendorong untuk meminta, ya, bahasa saya itu pelan-pelan ya, untuk meminta hakim untuk melakukan mengeksplorasi dan mencari bukti-bukti pendukung lainnya, apakah itu pemerintah provider dan lainnya, dan itu sudah diatur dalam persyaratan tadi Bang, yang ke-9 tadi kata Bang itu loh. Nah itu lebih ke situ, saya pengennya lebih ke situ Bang, karena kekuatan viral ini atau kekuatan masyarakat netizen ini bakal ke situ. Saya yakin kalau kita jangan dulu ke Ahmad Yani dan Tetek Bengek itu dulu, kita tekan dulu Pak Hakim, Anda harus yakin loh, begitu. Caranya, ini saya kasih tahu nih. Caranya situ saya Bang. Saudaraku, caranya harus live TikTok malam-malam, setiap malam di komalnya Mr. Z, jangan terlambat, oke? Jadi begini Mr. Z. Oke, lanjut. Persidangan ini kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu dengan terdakwa Ririn dan Priyo. Ya. Fokusnya adalah memutuskan apakah Priyo ini bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan Priyo dan Ririn ini ya melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Ya, meyakinkan hakim ya. Artinya ini terfokus pada dua orang ini loh. Betul. Nah, kalau nanti diputus bebas, maka harus dilakukan penyelidikan ulang terhadap kasus ini. Artinya pelakunya belum tertangkap. Bukan untuk menambah pelaku di sini. Jadi hakim pun kalau mau menggunakan kapasitas dia atau kewenangan dia untuk mengadili dua orang ini. Bukan untuk menambah pelaku. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang harus dihadirkan ini. Ini tentang perbuatan berdua ini loh. Iya. Dia pelakunya apa bukan? Iya. Biar nggak bias. Makanya tadi saya bilang, konstruksi pembelaan Tony RM. Kan sudah saya tanya sama Prof. Emran itu tadi. Kira-kira nih Prof, apakah dia harus menciptakan alibi atau membantah keseluruhan isi dakwaan? Kalau dia diputus bersalah, kelar masalah ini. Saya berani taruhan, nggak akan ada nama-nama Aman Yani, Joko, dan lain-lain itu. Oke. Belum tentu kelar juga lah Bang, kan masih ada PK. Bukan, maksud saya. Yang kasus ini dulu. Terbukti orang ini yang bersalah Bang. Tidak ada pelaku lain. Makanya saya hitung-hitung tadi, untuk meyakinkan hakim itu apa? Clear, bisa. Sepakat saya dulu. Bentar dulu, gantian. Untuk meyakinkan hakim atas dakwaan jaksa ini apa? Makanya tadi ada yang saksi mana saksi kan begitu toh. Alat bukti mana alat bukti? Sepanjang belum meyakinkan hakim, ya hakim juga pasti ngapain juga saya yakin kan, nggak yakin kok, kan begitu. Nah, untuk membuat terangnya ini perkara, untuk menentukan keyakinannya tadi, hakim bisa melakukan apa yang hakim inginkan. Untuk mengambil keputusan ini, karena pasti, wah bagaimana ini, sudah ditahan, repot juga nanti belakangnya. Setelah ada, tapi itu urusan mereka kan. Tetapi untuk meyakinkan hakim, tadi Mr. Brand kan mengatakan bahwa hakim akan mengambil keputusan. Dan untuk mengambil keputusan itu kan harus ada keyakinan. Kalau nggak yakin, nggak terang perkaranya ini, ya bubar begitu saja, tidak ada pelaku lain jadinya kan. Makanya diputuskan nanti, kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya, apapun yang dilakukan oleh hakim sepanjang ini, pada saat kejadian, ini contoh, pada saat kejadian HP nomor sekian berada di sana, artinya hakim punya keyakinan dong, berarti pelakunya bukan ini. Oke, lantas pelakunya siapa? Ulang lagi kan di sebelah? Ya. Mr. Z, Mr. Blind, izin saya mau nanya. Itu kalau yang kemarin di persidangan kan ada videonya pengakuan dari orang tuanya Eis ya kan, yang direkam sama Pak Tony, itu bisa jadi meringankan atau bukti dari Pak Tony itu sama kesaksian yang melihat
mobil Avanza atau sejenisnya itu. Itu masuknya kemana itu, Mr. Blaine? Ke pembelaan. Pokoknya kalau Memang bukti sudah yang pembelaan? dihadirkan belum, cuman kan menunjukkan kepada, kan mengambil keterangan saksi kan. Iya, kemarin itu kan Ditunjukkan. Pak Tony menyodorkan bukti rekaman itu tadi yang bahwa Ya, memang orang memperlihatkan. tuanya almarhumah Eis, bahwa setengah jam sebelum kejadian mereka teleponan bahwa almarhumah Eis, istrinya Budi, bilang bahwa ada tamu yoga dan teman-teman. Itu yang disodorkan sama Pak Tony kemarin di persidangan. Iya, Itu kan iya. untuk Tunjuk aja itu. memperkuat, ya, untuk memperkuat ketika meminta keterangan dari saksi kan. Nah, Ya, itu tujuannya untuk memperkuat, tapi pasti itu semua nanti masuk dalam pledoi. Jadi memang dia nggak bisa juga kita bilang, wah nanti semua bukti dikeluarkan pada saat pledoi. Enggak, ketika dibutuhkan pada saat meminta keterangan saksi, kemudian untuk persesuaian, misalkan nih kita meminta keterangan saksi, kemudian saksi itu mengelak. Nah, kita punya rekaman video itu bisa kita tunjukkan. Anda kenal dengan ini, Anda tahu ini rekaman video ini, nah itu bisa ditunjukkan itu. Tapi untuk detailnya itu nanti pasti dimasukkan, dituangkan semuanya dalam pledoi. Karena itu bagian dari pembelaan untuk membangun konstruksi tadi yang saya bilang. Gitu. Nih, aku punya, tolong nih Bang Maksi. Bang Maksi masih ada kah? Hadir Mr. Ji, saya baru mau bicara ini sebetulnya. Iya, ini tolong ini bebas ini. Satu kalimat saya ini bisa membebaskan Ririn. Percaya nggak? Teman-teman semua yang ada di dalam Komal nih. Maksud saya, tolong kasih tahu Mas Tony. Gini nih. Kalau Ririn di tempat pada saat kejadian Ririn tidak ada di tempat itu, dia ada di mana? Katanya Tony bilang ada di asrama apa itu bilangnya? Pabri. Pabri. Kalau ada orang ditemui di Pabri bilang aku bersama-sama dia malam itu jam segitu ada di sini bareng sama dia, lepas itu. Siap. Silakan dikasih tahu Pak Tony, Bang Maksi. Monggo Bang Maksi. Mr. Ji, saya akan sampaikan ke Pak Tony nanti Mr. Ji. Oke, Mr. Ji. Ya. Mr. Ji lagi pegang kuap kan? Ya. Saya mau luruskan saja dulu. Itu Ya. tuh, ini kan sebagai edukasi ya buat teman-teman 126, Mr. Ji juga manusia. Mr. Ji, H itu 8. Alat buktinya, gitu dulu. Nomor berapa? Pasal 235 itu hanya 8 alat buktinya. H itu 8. Coba Mr. Ji lihat. Saya hitung ya. Tidak 9. Nah, ini saya luruskan aja. Saya nggak menyalahkan Mr. Ji. Saya mengampuninya. Itu Mr. Ji. Lalu saya mau somasi dia. Oh, H itu Jadi 8 ya? 9 saya. Waduh, batal Bang ya. Oh, H itu 8 ya? Nanti dieksekusi sama Mr. Blind lo. Oke, Enggak, mohon maaf. Kalau begitu kan aku mohon maaf karena mataku. Mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya betul 8. bayar denda Saya sama salah. Mr. Blind. Bayar denda sama Mr. Blind, kasih amplopnya. Oke. Lanjut, Mr. Ji, saya minta tolong Mr. Ji. Tolong Betul. Tolong Mr. Ji bacakan biar ini kan bagian edukasi ya buat teman-teman di bawah yang 124 ini. Pasal 237 ayat 1 Mr. Ji. Wahab ya, baru. 237 ayat 1, oke. Ya, tolong dibacakan. Lah ini sudah sering kita ini. Ayat 237 ayat 1. Keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oke, tidak cukup berarti ya Mr. J, ya? Keterangan si Ririn atau Prio sebagai saksi. Lalu Tidak cukup. masuk kedua. Kalau Mr. J, Keterangan bagaimana pada ayat 1 tidak berlaku jika keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain. ya, jadi harus diperkuat dengan alat bukti lain. Sementara, kita coba ulang lagi ya biar lebih tajam. Scientific evidence tadi CCTV dan apa namanya? Handphone. Bukan yang tangan itu loh. Jari. Jari, kan saya bilang tadi, sementara ini jauh panggang daripada api. Oke, Mr. Ji. Kemudian satu lagi saya minta tolong Mr. Ji di pasal 240 Mr. Ji, izin ayat 4. Nah, saya tetap membantah. Saya lanjutkan ke ayat 3, teman-teman. Boleh. Oke. Boleh.
Nih, keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hal keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, Ya, sehingga dapat, persesuaian. sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Nah, sekarang ini giliran saya ya. Jadi pasal 237 tadi kan, ayat 1, Ya. satu saksi bukan saksi. Ya. Ayat 2, keterangan saksi yang dimaksud bisa dibantu dengan, tidak berlaku jika diperkuat dengan alat bukti lain. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Bang Maksi sama Mr. Z dulu. Keterangan saksi itu tadi mau dipakai. Keterangan terdakwa alat bukti bukan? Sementara belum Mr. Blind, karena belum masuk ke agenda keterangan terdakwa. Enggak. Ini saya mau tanya, keterangan Masuk, terdakwa itu salah satu alat bukti atau bukan? Oh, masuk. Alat bukti. Otomatis masuk. Nah, berarti kalau keterangan saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa, berlaku Ya. berarti 237 ayat 2. Berlaku. Nah, Tuh. itu ya. Cuman secara kualitatif dia lemah. Tadi kan Ya. saya tanya itu sama Prof. Emran. Ya, oke. Jadi keterangan Ririn itu bisa dipakai karena diperkuat dengan keterangan Prio. Ya. Selama ada persesuaian. Ya Ya. kan? Nah, Hmm. hanya saja dia tidak didukung dengan alat bukti saintifik. Betul. Ya. Gitu. Sip. Demikian. Mr. Blind, saya satu lagi. Mr. satu lagi minta tolong nih, mohon izin senior. Ini senior, saya harus ini dulu. Pasal 240 ayat 4. Pasal Kuhap. Dua. 240 Kuhap. Ya, Kuhap. 40 ayat 4. Biar ini edukasi buat 118, bukan buat kita ya. Kalau kita ini kan sudah pintar semua. Oke. Pasal 240 Ayat 4. ayat 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Monggo Mr. Citerangkan. Thank you. Yo wes langsung, kalau saya jadi hakimnya ketok dok 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 bubar bubar selesai. Nah, mungkin gini bang, nih saya mau menerjemahkan ayat tadi ya. Andai pun saya yang terdakwanya, saya ngaku saya bersalah lah ini, itu tidak bisa merupakan meyakinkan, tidak menjadi tolak ukur keyakinan hakim bang. Kalau tidak ada apa? Bukti lain. Nah, bukti lainnya yang memperkuat. Walaupun saya udah ngaku salah saya Pak Hakim, ya saya yang bunuhnya, tapi tidak menjadi tolak ukur keyakinan hakim. Mungkin begitu bang, Maksid, mohon izin. Tapi kalau saya hakimnya, saya bilang begini, oh ini bawa ke dokter aja ya, gitu. Sepakat. Bang De saudara ini sepakat karena bisa juga terdakwa ini dia mengaku karena terpaksa atau karena nggak enak atau ingin dia jadi pahlawan, bisa jadi. Atau karena dipaksa. Atau ya dipaksa ataupun dipingin jadi pahlawan, bisa aja. Bisa Blind. Demikian. Ya. Oke, jadi kita teman-teman, kita ini berbicara mengenai sesuatu yang baru, sesuatu yang edukatif ya, plus minus kita harus berbicara fakta ya teman-teman ya. Ini memang benar Mr. Ben bilang, duduk persoalannya ada di dua orang ini. Dua orang ini kalau jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya peristiwa itu bahwa orang-orang ini pelakunya, hakim juga bingung bagaimana mau menentukan. Tetapi Iya, hakim, diputus. ya, tetapi hakim juga pengen juga ada dukungan. Apa dukungannya? Apa yang harus diperbuat hakim untuk membuat terang ini bahwa ini orang bukan pelakunya? Sekarang begini, ini saya kasih tahu ya teman-teman, mohon maaf ya. Hari ini hakim maupun di pengadilan sana dengan kondisi seperti ini dia memutuskan tanpa adanya tambahan-tambahan lain, dok bebas, ngamuk gitu warga masyarakat di sana, ya nggak? Betul, betul. Cuman nilai positifnya begini, Mr. Z. Ya. Ini ada peristiwa, ya kan? Hmm. Ada kasus Hmm. pembunuhan. Kemudian ada pelaku yang disidangkan. Ya. Kemudian diputus bebas. Bukan berarti perkaranya selesai. Justru bola itu kembali lagi ke polisi. Iya, Ini iya. kamu salah tangkap orang loh. Iya, betul. Berarti kasus ini belum selesai, kerjakan lagi ulang. Gitu loh. Enggak begitu. Kalau yang kasus ini ya, itu sudah ada sih, siapa namanya itu? Prio itu di situ kan dituduh membunuh, padahal dia itu Prio katanya tuh cuma membantu. Artinya Prio itu bisa membuka kotak Pandora sebenarnya. Kalau kita mau jujur nih teman-teman, jangan memaksakan lah. Mau jujur tuh, Prio inilah yang sebenarnya bisa membuka
kotak Pandora ini. Oke, seperti yang kemarin kita pernah bahas, kalau hakim pidana, kalau di kasus pidana ini, hakim tuh aktif. Aktif, ini mana, ini mana, ini mana, ini mana, supaya menimbulkan keyakinan pada dia. Kalau hakimnya diam saja, oh bagus, oh mantap, ya udah, begitu memutuskan dikeluarkan ini, ribet tuh. Sekarang begini, ini Ya. tantangan untuk kita semua ya. Ya. Ini challenge. Nah, challenge. Kita semua punya PR untuk mencari jurisprudensi. Hmm. Kasus 340 ya, yang perkaranya sudah disidangkan, muncul tersangka baru. Coba jurisprudensinya. Bisa, Bang. Saya tidak nanya bisa atau enggak, Bang. Jurisprudensinya. Kalau bisa berarti asumsi. Ini tantangannya sampai tahun berapa? Kok sampai nanti pas pledoi lah. Yang jadi masalah Bang Izin, yang jadi masalah izin ya Bang Mr. Blin ya. Abang nyuruh kami nyari kepentingan kami bingung nggak? Bingung Bang. Enggak. Jadi gini, Sebagai deterjen yang baik, sebagai deterjen yang baik, ya saya juga pengen tahu juga sih, benar juga kata Bang Mr. Blend ini. Kita harus cari jurisprudensi supaya kita nggak jadi debat kosong. Bisa nggak ditambahkan tersangka lain setelah dipersidangkan kan gitu. Izin Mr. Ya, karena setahu saya Bang ya, setahu saya kan harus ada dasar. Biasanya menunggu dulu putusan, karena putusan itu yang akan menjadi dasar nanti. Biasanya begitu, yang setahu saya ya. Mohon maaf kalau pengetahuan saya Ya enggak, sedikit. saya sepakat kalau soal itu. Saya juga sepengetahuan saya, seminim pengetahuan saya juga begitu. Setahu saya, kalaupun ada upaya nanti, upaya hukum yang lain termasuk PK nanti baru bisa ditemukan hukum baru kan gitu. Tapi Iya, kan jadi saya juga bertanya-tanya nih, termasuk tadi Bang Mister bilang nggak bisa ditambahkan. Saya juga mikir-mikir juga tadi. ya karena itu nanti. Yang ini loh yang dua ini. Makanya kita challenge tadi. Ayo apa yang jaksa miliki? Ayo kita hitung-hitung nih kan gitu loh. ya kalau secara Besok ini Bang, ada Bang. Kayaknya besoknya saya harus ke CIA kayaknya untuk menghack seluruh CCTV yang ada di Indramayu dan saya buat kirim lewat surat rahasia ke hakimnya, ke rumahnya. Gimana tuh? Bisa nggak? Hakim itu dia berlaku kalau Bisa, Bang. kalau di pengadilan. Iya, itu kan belakang layar kita kan. Saya punya kemampuan untuk, kan, Ya. mengobrak-abrik. Ya. Tunggu dulu. Hakim itu kalau di rumahnya itu bapak-bapak, suaminya orang. Hakim itu berlaku kalau di pengadilan. Makanya jangan kirim CCTV di rumahnya hakim. Oke? Ya, bisa. Tadi saya bilang tadi gerakan CIA, Bang. Tikus. Apa itu Gerakan saya? tikus. Gerakan tikus. Oke, kawan-kawanku. Ini memang seru ya teman-teman ya membahas ini seru. Tapi gimana ya? Ini ada Jelita juga nggak ngomong-ngomong. Ada Agus juga diem aja. Ari Porong juga diem. Jadi tidur, gimana ini? udah pada tidur mungkin Mr. Z. Iya. Tadi kan nanya Mr. Ji ya kan. Jelita lagi ini dia Sunnah Rasul. Itu dia. Kalau yang Sunnah Rasul mah enak. Kalau kita mau ngecaprak terus nih. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk Porong melihat situasi seperti ini, Porong. Kemarin tuh kalau nggak salah saya dengar di sidang itu kan bahwa apa namanya Ririn dan Joko itu pergi ke suatu tempat itu kan disuruh Aman Yani. Nah mereka balik ke rumahnya Budi itu mereka bonceng 3 katanya bawa motornya si Joko. Nah motor Joko itu dibawa sama temannya itu kalau saya nggak salah dengar kan Mr. Edi. Nah, apa mungkin tugasnya Pak Tony mungkin nanti pada saat pledoi mungkin bisa jadi atau lagi sedang mencari siapa itu pasti kan nanya Ririn tuh Mr. Edi. Oh ya, oke. Temannya Joko itu siapa itu yang bawa motornya Joko itu siapa itu pasti dicari lah sama timnya Pak Tony mungkin ya kan. Ya, itu masukan. Masukan yang saya dengar kemarin kan seperti itu. Oke, coba tolong disimak saya. Saya ini baru membaca berita lama tanggal 9 berita tanggal 9
September 2025. Di situ barang bukti mobil yang disita itu ada 3. Mobil, aku nggak tahu tuh mobil sedan, mobil pickup, mobil Avanza bener atau tidak disita di sana, karena di pernyataannya pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa kami telah menyita barang bukti, katanya itu ada 3 mobil. Karena ini nggak ada yang nyari semua ini teman-teman, ini nggak ada yang nyari nih. Nah, ya. Mobil itu Avanza, kalau Avanza memang ada dijadikan barang bukti, berarti mobil siapa itu pertanyaannya kan, Mr. Ji? Ya saya nggak tahu, ini ada 3 mobil Avanza, Corolla, pickup. Itu jadikan barang bukti. Silakan teman-teman kalau nggak percaya baca berita tentang pengungkapan kasus ini di tanggal 9 September 2025. Salah, izin Mr. Ji, kalau nggak salah Avanza itu mobil yang digadekan Evan. Pickup. Yang bukan Avanza, Avanza itu mobil yang digadekan oleh Evan yang Izin Mr. tertangkap Ji. pertama kali. Yang Oke, sudah oke. di- Avanza itu mobil yang mau dirental, yang kondisinya sudah mogok, itu mobil Avanzanya. Yang Kalau yang 750.000 dijadikan itu. cuman pickup, Yang digade pickup. pickup satu. Terus Kalau yang Avanza itu, yang itulah yang mau dirental, kondisinya mogok. Itu yang jadi Oke. motif. oke, ya itulah semua diamankan di kepolisian, apakah dijadikan barang bukti atau tidak. Yang jelas itu di situ bunyinya di dalam berita acara itu polisi telah mengamankan 3 unit mobil. Oke. Oke, ini kayaknya di Mr. Ben sudah terdengar mulai ngantuk. aroma gajahnya ya, silakan. Jangan saya, Bang Maksi aja closing statement. Oh, langsung closing. Iya, kalau saya mau udah turun ini Mr. Ji. Siapa? Di saya udah jam 2 soalnya. Oke. Bang Maksi, silakan di closing statement. Langsung kita tutup saja Bang Maksi ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mr. Blind, Agus Gunawan, Ari Porong, rata-rata abangku, teman-teman yang ada di bawah. Kita ketemu di lain kesempatan. Silakan Bang Maksi tutup. Siap, Mr. Ji. Oke. Baik. Closing statement dari saya adalah ada istilah dalam hukum menyatakan bahwa unus testis nullus testis. Keterangan satu orang bukanlah sebagai bukti. Harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Demikian, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Maksi. Terima kasih semuanya, Bang Maksi. Terima kasih, Mr. Blin. Ya, Semuanya. Bang Agus, Iya. Bang Rata, Bang Saudara. Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum.